Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami semua untuk memberikan kesempatan dalam presentasi kali ini. Eee, Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Yuli atas selaku dosen dari mata kuliah perencanaan dan tata letak fasilitas. Adapun anggotanya yang pertama, Amanat Bintang dengan NIM 102 dan saya sendiri, Gani Bayu Pranaditya, dengan NIM 254, dan yang terakhir ada M. Rizky Fadlur Rosman dengan NIM 257. Tata letak pabrik. Proses pemindahan bahan dalam proses produksi adalah hal penting karena menentukan hubungan keterkaitan antara fasilitas yang ada atau antar departemen dalam produksi. Permasalahan-permasalahan berikut ini menjadi contoh baik, langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi layout yang ada yang disebabkan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemindahan bahan tersebut. Untuk pertimbangan yang dapat mempengaruhi luas area, peralatan yang dipakai, tingkat keterampilan atau personel yang diperlukan itu ada 5 bagian. Yang pertama, kebijakan sentralisasi atau desentralisasi dari gudang barang setengah jadi atau work in process storage atau perkakas atau komponen lainnya. Yang kedua yaitu keputusan untuk menggunakan lintasan tetap atau fixed pad atau lintasan variabel yaitu variable pad dalam menangani pemindahan bahan. Selanjutnya yang ketiga itu besarnya beban atau unit load yang harus dipindahkan dalam sistem produksi yang berlangsung. Dan yang keempat itu derajat atau tingkatan teknologi yang dipakai dalam proses pemindahan. Dan yang terakhir yaitu tingkatkan pengendalian persediaan bahan yang ada di gudang. Setelah dilakukan spesifikasi, jumlah maupun luas area mesin yang diperlukan, maka nantinya akan ditentukan juga untuk penetapan prosedur dan metodenya. Terdapat 4 macam atau bisa dibilang tipe tata letak. Yang pertama ada tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi, yang kedua tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material, yang ketiga tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk, dan yang terakhir nantinya ada tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Pertama, tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi atau production line product atau produk layout. Tata letak berdasarkan aliran produksi ini merupakan tipe layout yang paling populer di pabrik yang memproduksi secara massal. Tata letak berdasarkan produk yang dibuat atau produk layout atau seringkali disebut pula dengan flow line layout didefinisikan sebagai metode pengaturan dan penempatan semua fasilitas produksi yang diperlukan ke dalam satu departemen secara khusus. Dengan tata letak menurut tipe ini, suatu produk akan dapat dikerjakan sampai selesai di dalam departemen tersebut tanpa diperlukan berpindah ke departemen lainnya. Tujuan utama dari tata letak ini adalah untuk mengurangi proses pemindahan bahan, yang akhirnya juga berkaitan dengan biaya dan juga memudahkan pengawasan di dalam aktivitas produksinya. Berikut adalah gambaran tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi, di mana bisa dilihat bahwa setiap mesin terspesialisasi secara sendiri-sendiri. Keuntungan tata letak fasilitas berdasarkan aliran produk terdapat 6. Pertama adalah aliran pemindahan material berjalan secara lancar, sederhana, logis, dan biaya material handling rendah karena aktivitas pemindahannya dalam jarak yang pendek. Waktu yang diperlukan untuk produksi relatif singkat. Work in process jarang terjadi karena lintas produk sudah diseimbangkan. Adanya insentif bagi kelompok karyawan akan dapat memberikan motivasi guna meningkatkan produktivitas kerjanya. Tiap unit produksi atau stasiun kerja memiliki luas area yang kecil atau minimal, dan pengendalian proses produksi mudah dilaksanakan.
Sedangkan kerugian dari tata letak fasilitas ini adalah pertama, adanya kerusakan salah satu mesin atau mesin breakdown akan dapat menghentikan aliran proses produksi secara total. Di sini tidak memungkinkan untuk memindahkan beban ke mesin lainnya yang sejenis karena akan mengganggu aliran untuk membuat produk lain tersebut. Tidak adanya fleksibilitas untuk membuat produk yang berbeda berupa perencanaan produk akan menyebabkan layout menjadi titik. Stasiun kerja yang paling lambat akan menjadi hambatan bagi aliran produksi. Dan yang terakhir, adanya investasi dalam jumlah besar untuk mengadakan mesin baik dari segi jumlah maupun akibat spesialisasi fungsi yang harus dimilikinya. Kemudian, jenis tata letak kedua yaitu tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material atau fixed material location layout atau fixed position layout. Untuk tata letak pabrik yang berdasarkan proses tetap, material atau komponen produk yang utama akan tinggal tetap pada posisinya. Sedangkan fasilitas produksi secara tool, mesin, atau manusia, serta komponen-komponen kecil lainnya akan bergerak menuju lokasi material tersebut atau produk utama tersebut. Seringkali dikaitkan dengan kegiatan produk yang menghasilkan produk dalam skala besar, seperti pesawat terbang atau pembuatan kapal, dan sebagainya. Berikut adalah contoh gambaran tata letak fasilitas fixed material, di mana seluruh mesin atau peralatan menuju ke arah material tersebut. Keuntungan dari tipe tata letak ini adalah pertama, karena bergerak pindah, karena yang bergerak pindah adalah fasilitas produk, maka perpindahan material bisa dikurangi. Bila pendekatan kelompok kerja digunakan dalam kegiatan produksi, maka kontinuitas operasi dalam tanggung jawab kerja bisa tercapai dengan baik. Kesempatan untuk melakukan pengkayaan kerja atau job enrichment dengan mudah bisa diberikan. Bukan pula untuk meningkatkan kebanggaan dan kualitas kerja bisa dilaksanakan karena kemungkinan untuk menyelesaikan pekerjaan secara penuh do the whole job. Terakhir, fasilitas kerja sangat tinggi karena fasilitas-fasilitas produksi dapat diakomodasi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam rancangan produk, berbagai macam variasi produk yang dibuat atau produk mix atau volume produk. Kekurangan tata letak fasilitas berdasarkan tata letak ini adalah pertama, diperlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi untuk mengoperasikan semua fasilitas produk yang ada. Untuk ini diperlukan aktivitas supervisi yang ketat. Kelancaran kerja sangat tergantung pada kegiatan pengendalian produksi, khususnya dalam hal menjaga keseimbangan aliran kerja yang bergerak melalui individu-individu sel yang ada. Yang ketiga, keseimbangan antara setiap sel yang ada sulit dicapai, maka diperlukannya adanya buffer atau work in process storage. Beberapa kerugian-kerugian dari produk dan proses layout juga akan dijumpai di sini. Dan terakhir, kesempatan untuk mengaplikasi fasilitas produk tipe special purpose sulit dilakukan. Tata letak produksi berdasarkan kelompok produk. Nah, di tata letak tipe ini didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesannya, bentuk mesin atau peralatan yang dipakai, dan sebagainya. Di sini, pengelompokan tidak didasarkan pada kesamaan jenis produk akhir, seperti halnya pada tipe produk layout. Pada tipe produk family atau grup teknologi layout, mesin-mesin atau fasilitas produksi nantinya juga akan dikelompokkan dan ditempatkan dalam sebuah manufacturing cell. Karena di sini setiap kelompok produk atau produk family akan memiliki urutan proses yang sama, maka akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses manufacturingnya. Kekurangan dan kelebihan tata letak produk berdasarkan kelompok produk. Ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Dan untuk kelebihannya itu yang pertama, aliran material yang simpel dan langsung, persediaan barang dalam proses yang rendah, total waktu produksi per unit yang rendah, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi, pengawasan produksi yang lebih mudah, dapat menggunakan mesin khusus atau otomatis, dan kelebihan yang terakhir yaitu dapat menggunakan ban berjalan karena aliran material sudah tertentu. Untuk kekurangan sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan sebuah produksi. Perubahan desain produk dapat mengakibatkan tidak efektifnya tata letak yang bersangkutan. Biasanya memerlukan investasi mesin atau peralatan yang besar.
karena sifat pekerjaan yang monoton dapat mengakibatkan kebosanan. Nah, berikut gambar contoh gambaran tata letak produksi berdasarkan kelompok produk atau produk layout, memiliki masing-masing alurnya yang diawali dari gudang bahan baku dan diakhiri oleh gudang produk jadi. Nah, tata letak produksi berdasarkan fungsi. Di tata letak produk ini merupakan metode pengaturan dan penempatan segala mesin dan peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis yang sama ke dalam satu departemen. Jadi mesin dikelompokkan sesuai dengan kesamaan proses atau fungsi kerjanya. Tata letak ini cocok untuk produk produksi dengan variasi produknya yang tinggi dan volume produksinya yang rendah. Mesin-mesin ini tidak dikhususkan untuk produk tertentu, melainkan dapat digunakan untuk berbagai jenis produk. Model ini cocok untuk discrete production dan bila proses produksi tidak baku, yaitu jika perusahaan membuat jenis produk yang berbeda, jenis tata letak proses dijumpai pada bengkel-bengkel, rumah sakit, universitas atau perkantoran. Berikut adalah contoh gambar dari tipe proses layout. Kelebihan dan kekurangan tata letak produksi berdasarkan fungsi. Memiliki 5 kelebihan dan 5 kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan yang pertama itu memungkinkan utilitas mesin yang tinggi, memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi, memperkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan mesin, sangat fleksibel dalam mengalokasikan personel dan peralatan, investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan, memungkinkan spesialisasi supervisi. Untuk kekurangannya itu meningkatkan kebutuhan material handling karena aliran proses yang beragam serta tidak dapat digunakan dan berjalan. Pengawasan produksi yang lebih sulit, meningkatkannya persediaan barang dalam proses, total waktu produksi per unit yang lebih lama, memerlukan skill yang lebih tinggi, dan pekerjaan routing atau penjadwalan dan akunting biaya yang lebih sulit. Karena setiap ada order baru harus dilakukan perencanaan atau perhitungan kembali. Nah, untuk gambar contoh tipe proses layout yaitu gudang bahan baku dibagi menjadi kedua mesin, yaitu dan dibagi jadi 3 mesin, mesin bubut dan mesin perata, dan diakhiri jadi gudang produk jadi. Oke, next. Selanjutnya ada yang namanya bagaimana sih pola umum aliran bahan dalam proses produksi dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya sebenarnya pola umum aliran bahan itu bisa dibilang sebagai gambaran atau cara-cara aliran produksi tersebut yang dibagi menjadi 2, yang ada pada saat proses produksi dan juga yang kedua pola aliran bahan untuk proses perakitan. Untuk pola aliran bahan pada suatu pabrik atau suatu industri itu bertujuan untuk meningkatkan waktu atau mempermudah dalam proses produksi tersebut. Nah, terdapat faktor-faktor dalam penentuan pola aliran bahan. Yang pertama, area atau luasan yang tersedia. Yang kedua, ukuran, dimensi rantai tersebut. Dan yang ketiga, luas yang dibutuhkan untuk masing-masing mesin ataupun peralatan dan fasilitas produksinya. Pola aliran bahan untuk proses produksi atau yang bisa disebut sebagai fabrikasi. Terdapat 5 pola aliran. Yang pertama ada straight line atau pola aliran garis lurus yang biasanya digunakan apabila pabrik tersebut atau dimensi tersebut memiliki luas yang cukup dan biasanya untuk proses produksi yang berlangsung singkat dan relatif sederhana. Yang kedua, terdapat pola aliran zigzag atau serpentine, yang dimana di sini memiliki manfaat utama, yaitu untuk mengatasi keterbatasan area. Karena polanya adalah mengikuti zigzag. Diterapkan apabila proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan luas area yang tersedia. Untuk selanjutnya ada pola aliran bentuk U. Untuk pola aliran bentuk U, ditujukan untuk yang pertama memudahkan pengawasan,
Yang kedua, meminimasi penggunaan dari fasilitas material handling. Nah, biasanya pola bentuk U ini selain polanya berbentuk U, dia juga awal dari proses tersebut akan berada pada titik yang sama dari akhir dari proses produksinya, seperti itu. Selanjutnya ada pola aliran melingkar. Nah, dari pola tadi ada sedikit perbedaan. Walaupun pola aliran melingkar ini sama-sama memiliki titik awal dan titik akhir di lokasi yang sama, akan tetapi di pola aliran melingkar lebih kepada departemen penerimaan dan departemen pengiriman. Departemen pengiriman ini material yang sudah diolah atau diproduksi yang akan nantinya memungkinkan kembali untuk di-packing atau di assembly atau dirakitkan, seperti itu. Untuk pola aliran sudut ganjil. Nah, pola aliran sudut ganjil ini juga sama digunakan biasanya ketika jumlah proses produksinya itu lebih banyak atau melebihi dari kapasitas luas yang tersedia. Akan tetapi perbedaannya ada di bagian pengelompokan kerja dari masing-masing titik, yang dimana masing-masing titik tersebut memiliki suatu kaitan satu sama lain. Nah, setelah tadi pola aliran untuk produksinya, sekarang untuk proses perakitan. Terdapat 4 bagian yang dibedakan. Yang pertama ada combination assembly line pattern. Nah, intinya di sini yaitu nantinya rakitan utama itu akan dirakit oleh sub assembly dari satu sisi, bisa itu secara barengan atau secara bergantian, seperti itu. Jadi habis di assembly dengan sub assembly 1 baru sub assembly 2, kayak seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada tree assembly line pattern. Bedanya dengan yang sebelumnya tadi, untuk tree assembly line pattern ini dia di assembly oleh 2 sisi, yang dimana nantinya untuk assembly utamanya berada di tengah-tengah perakitan, tengah-tengah pabrik, seperti itu. Selanjutnya ada dendrite assembly line pattern. Nah, untuk dendrite assembly line pattern ini dia secara kondisional, artinya dalam proses assembly itu bisa dianggap seperti lintasan produksi. Jadi bisa bagian A dan bagian B itu dirakit secara bersamaan, lalu dirakitkan lagi ke bagian C, seperti itu, dan nantinya akan menjadi sebuah produk jadi. Nah, dan yang terakhir ada overheat assembly line pattern. Nah, di pola ini itu bukanlah merupakan satu assembly yang biasanya, yang berbeda dengan jenis-jenis assembly yang tadi. Akan tetapi pola ini atau jenis yang ini berada pada tingkat atau rantai yang berlainan, seperti itu. Jadi bisa jadi di tingkat atau rantai yang berbeda, kayak gitu, atau nama lainnya seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.